Arah itu. Kakak nanti, juga nanti. Lepas itu dia apa lagi? Gak ngaji. Oke. Waalaikumsalam. Wes. Tuh, ket mangle. Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat lah. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Ruli, biasa dipanggil Kijang Arjuno. Semua medsos nama saya Kijang Arjuno. Jangan lupa di follow lah. Sebelumnya kita menginginkan cipta dulu untuk teman pendaki kita yang kemarin ditemukan di Gunung Wilis dalam keadaan meninggal dunia, Innalillahi. Mas Agus. Jadi semoga Mbak maju Mbak, sini Mbak, nggak apa-apa. Semuanya sudah divaksin, galakan alasnya. Nggak mungkin. Maju Mas, Mbak, aman. Ayo kita tunggu yang lain. Biar nggak dua kali saya Tapi video lu. ngomongnya. Sama duduk, lek dodok temen kemeng. Soalnya 2 jam briefingnya ngalang-ngalang kuliah umum. Yang monggo maju, kosong. Belakang depan. Yang belakang depan 2 orang, 4. Nah, dipenuhi lek gak penuh gak budal. Oke, saya ulang lagi. Kita mengheningkan cipta untuk almarhum Mas Agus yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Wilis Nganjuk ya via Badulan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bahagia dalam pendakian abadinya. Amin. Oke, setelah cek logistik, teman-teman semuanya briefing. Setelah briefing nanti turunnya di batas rimba. Kenapa ada cek logistik? Karena selain untuk meminimalisir sampah, teman-teman biar ingat apa ada yang ketinggalan kayak gitu ya. Mumpung masih di bawah, bisa beli atau cari atau pinjam atau sewa. Siapa tahu ketinggalan. Karena kemarin ternyata ada yang cek logistik, tendanya yang ketinggalan. Akhirnya nyewa. Kan lucu, tenda segitu besar kok ketinggalan. Setelah briefing turun di batas ladang menuju pintu rimba, jangan terlalu digas. Selalu saya himbau pada teman-teman, terutama yang berangkat pagi dan juga yang tidur di area base camp. Kenapa? Karena cuacanya dingin. Di base camp Sumber Berantas secara geografis itu ada di tengah-tengah lereng Gunung Arjuno Welirang dengan Gunung Anjasporo. Jadi nggak dapat sinar matahari. Cuacanya dingin, semuanya dingin. Tapi masih sedingin hatinya mantan. Karena itu nyampe di pintu rimba, kalau jalan jangan terlalu digas. Jangan lupa juga berdoa. Karena apa? Berdoa itu penting untuk kita semuanya supaya perjalanan lancar. Jangan terlalu digas. Kenapa? Karena selain cuaca dingin juga adaptasikan jantung, otot kaki, dan juga pernafasan teman-teman, terutama paru-paru, terutama yang juga perokok aktif ya. Biasanya belum sampai pintu rimba dari batas ladang sudah ngos-ngosan. Jalannya santai saja. Saya tahu masih muda semuanya, tapi tolong pelan-pelan saja. Kalau katanya kota itu pelan-pelan saja. Kalau digas pasti langsung minimal kram. Kemudian dari pintu rimba menuju pos 1 estimasi hanya 40 menit, 30 menit. Tanda normal ya. Sekali lagi jangan digas. Yang saya himbau adalah saat perutnya panas, jangan sampai digas terus jalannya. Istirahat, minum air. Kalau di pos 1 kram, sakit perut, semuanya yang istilahnya nggak lolos adaptasinya, istirahat yang lama. Jangan dipaksakan. Untuk temannya yang sudah terjadi demikian, teman-temannya tolong jangan memaksakan untuk naik, ditunggu.
ditunggu ya, jangan sampai kalian meninggalkan teman. Ini masih pos 1. Kalau meninggalkan teman kasihan, apalagi saat masih berangkat. Di pos 1 menuju pos 2 estimasi 1 jam. Santai 1 jam, jalan santai. Estimasi bukan kosongan tapi bawaan berat 1 jam. Dari pos 1 menuju pos 2 jalannya nggak terlalu nanjak teman-teman. Jadi yang sudah istilahnya lolos seleksi ke pos 1 bisa digas pelan-pelan jalannya, ototnya. Kalau ini teman-teman yang masih perutnya masih panas, jangan dipaksakan minum air. Medisnya dipakai kalau bawa Promax atau Endostrop. Dua obat pasaran ini sebenarnya yang penting ya kita bawa. Endostrop supaya apa, nggak terlalu sering buang air besar di hutan. Promax untuk biar asamnya nggak terlalu naik. Kalau antigo ya nggak apa-apa, siapa tahu di atas mabuk sama dia cewek-cewek cantik gitu ya. Di pos 2 jangan sampai ngecamp, nggak boleh ngecamp di pos 2. Sarapan boleh di sini, tangannya datar. Kenapa nggak boleh ngecamp? Area pos 2 jalur lintasnya satwa, terutama kijang. Siapa tahu nanti ngecamp kalau apa namanya ada kijang datang itu menerjang langsung ke tenda. Ini ya, kalau masih keadaannya masih kurang sehat, dipastikan teman-teman harus turun. Kenapa? Kalau dipaksakan di pos 2 nggak care sama temen yang sakit. Itu kemarin di tahun kemarin ada yang meninggal dunia karena asam lambung di pos 2 dan 4 temannya lanjutkan perjalanan. Ya, di mana hatinya mereka ya. Jadi diharapkan tidak terjadi demikian. Satu sakit semua, satu sehat semua, satu bahagia semuanya. Di pos 2 menuju pos 3 estimasi 1,5 jam. Sampai pos 3 diharapkan semuanya makan siang atau yang ibadah bisa ibadah. Jangan lupa ibadahnya ke arah sana, bukan satu sana, satu sana, satu sana. Viral nanti. Yaning ya. Kemudian tanjakannya sudah selesai, nggak terlalu nanjak di area pos 3 ini karena jalurnya sudah di-upgrade, nggak terlalu nanjak dari pos 2 menuju pos 3 sama seperti jalur gunung yang lain. Kalau di pos 3 tempat istirahatnya yang ideal sekarang adalah setelah nyampe pelang yang pos 3 agak naik aja dikit. Kalau masih ada tenaga, lanjutkan ke yang rumput-rumput itu, istirahat di sana, makan siang di sana. Kenapa harus makan siang? Karena nanti kita menuju ke Lengkean itu tanjakan terakhirnya sudah kebendeng ya, dari wong-wong kebendeng di sini ya. Tanjakan Jan itu di sini namanya, teman-teman manggilnya sini. Di area ini Anda melewati yang namanya lubang-lubang uap. Tolong jangan memasukkan apapun ke area lubang, terutama tangan dan wajah. Dipastikan nanti di luar area setelah pulang kalau wajah mengelupas, tangan-tangan nanti mengelupas. Kita nggak tahu kandungannya karena di sini adalah kandungan belerang. Kalau nyampe di Lengkean, peraturannya sandal hanya boleh di area camp, tidak boleh dibawa naik ke kembar 1 atau ke kembar 2. Jalan-jalan Pak, nggak boleh. Pastikan saya sobek simatnya. Kenapa? Kita terapkan disiplin pendaki di area Pian Sumber Banten supaya nggak kayak gunung-gunung lain. Karena apa nanti ada kaitannya dengan asuransi ya. Kemudian narik camp di Lengkean 1 nggak boleh pakai sandal. Di area saat naik sandal hanya boleh di area camp. Yang kedua, jangan bikin api unggun. Kalau dingin Pak, nyalakan kompor aja di areanya sendiri ya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Untuk buang sampah organik, kalau sisa makanan kalau bisa taruh plastik, kalau boleh bawa turun. Kalau sudah nggak mampu pendam agak dalam, jauh nggak apa-apa. Jangan di area camp. Nanti teman-teman kita yang ganteng-ganteng itu datang, nanti bisa ngais-ngais. Kemarin sudah diingatkan,
logistik bahan makanan atau yang sudah dimasak dimasukkan dalam tenda, tapi ditaruh di outernya ya, bagian dalam tapi bagian outer, habis dimakan sama babi hutan. Jadi logistiknya diamankan sendiri. Dan kemudian untuk yang limbah organik, buang ngengeknya, BAB-nya menjauh, dikedok, bikin lubang yang agak dalam. Kalau nggak paham, tutorialnya banyak di YouTube. Kemudian kalau istilahnya membersihkannya pakai tisu kering yang dibasahi. Tisu kering yang dibasahi, buang juga sekalian dan dipendam. Kalau yang cowok jangan pipis dalam botol, nggak boleh. Pipislah seenaknya, keluarkan kayak damkar, buang kemana-mana nggak apa-apa. Maksudnya nggak jauh, jangan di area camp, di pohon yang sana ya. Keluarkan, baik dikeluarkan buyut ya. Memang kalau dipotong malah nggak terurai kan. Kalau dikeluarkan di tanah atau di pohon atau di semak-semak kan nanti terurai. Ada musim hujan, airnya kan terurai lagi. Juga cewek nggak akan datang karena Pak, oh ini udah ada yang punya kayak kucing gitu kan, buang air kemudian sebagai penanda tempat gitu kan. Nah kalau buang air, buang kotoran, buang sampah, kenapa nggak boleh area camp itu tadi satu, cewek nanti datang. Yang kedua, predator kecil maupun besar bisa datang karena apa, bau makanan atau bau kotoran mangsa kan gitu. Itu kan cara mengidentifikasi predator pada mangsanya. Kemudian untuk yang mau summit ke Ulirang wajib masker sama bab. Kalau ada yang ini masker babi malah lebih bagus. Dari Camp Lengkean menuju Kembar 1, dari Kembar 1 sini itu estimasi hanya 20 sampai 25 menit menuju ke Welirang. Kenapa wajib masker sama bab? Karena di area yang menuju puncak dan kawah sudah ada uap tipis-tipis. Kalau menghirup sedikit saja kayak asap rokok itu, langsung nanti ke sini. Baunya kayak bau kentut lebih berkali-kali. Kalau kentut kan kita bisa menikmati ya. Masih kentut dewi kan bisa menikmati Mbak ya, Mbak ya. Tapi kalau bau belerang nggak bakal bisa. Kalau dalam jumlah banyak, teman-teman kalau nggak pusing, ya pingsan, sesak nafas. Apalagi kalau kabut di area puncak, kabutnya tebal, nggak paham ini kabut apa asap belerang. Kalau bisa safety turun saja. Gunung nggak akan kemana, tapi teman-teman bisa terjadi hal lain tidak diinginkan. Kalau cuaca cerah di puncak Welirang, jangan lebih dari setengah jam. Nggak usah main numpuk-numpuk batu. Pakai nama atau kayak candi-candian, jangan, sudah terlalu lama. Juga berbahaya kan, di kawah turun nanti terjadi sesuatu kita nggak tahu jawab. Perhatikan arah mata angin di area ini. Kalau di kawah asapnya ke arah teman-teman lagi ya, kayak kucing-kucingan sama asapnya, pakai terus maskernya. Nah yang di tempat yang kawah sebelum puncak yang viral, jangan terlalu dekat, jangan coba-coba nyentuh kawahnya yang panas, jangan. Kemudian hindari kontak langsung dengan asap. Wis gak aneh-aneh, wis pokoknya udah ambil story, foto, video kawasan puncak turun. Juga logistiknya jangan lupa dibawa. Kalau turun, perhatikan pertigaan ini, tanah lapang. Ada namanya penandanya masih batu sama kayu. Keadaan darurat kalau gelap atau kabut atau memang lupa, kemudian teman-teman jalur ke jalur merah, ada batu, jalurnya batu tertata rapi kayak makadam gitu ya. Dipastikan teman-teman kebablasan, balik lagi ke sini, cari lagi lapangan, belok kiri. Ini ya areanya nih. Radarnya itu puncak Kembar 1 sebelah kiri, radarnya di area ini. Turun udah kelihatan Kembar 1 ke area camp. Jangan terlalu banyak bercandanya. Kemudian kata-kata juga dikontrol. Di camp untuk yang mau summit Arjuna, aturannya itu jam 5 pagi. Tapi kalau pendaki biasanya aturan dibuat untuk jam 3, jam 4 atau jam 2. Gak apa-apa, tapi jangan terlalu idealis. Buka tenda, bangun tidur, buka tenda langsung pencing koyok petik.
muncul teko kandange, jangan nanti bisa hipo. Buka sleeping, sesuaikan suhu badan di sleeping dengan suhu badan di tenda. Kalau bisa makan minum dalam tenda. Pakai pakaian semuanya dalam tenda, ready, bawa logistik baru keluar. Logistik, satu pendaki wajib satu botol, entah itu satu botol besar atau kecil, kalau bisa besar. Satu logistik nasi atau roti dibawa. Jangan 4 orang satu botol air, satu roti, jangan. Dipastikan teman-teman kekurangan, bisa apa? Bisa minta-minta atau dehidrasi malah kalau nggak ketemu sama. Meskipun teman-teman masih muda, tapi terutama yang dari cuaca panas ya. Kalau naik gunung biasanya itu apa, gampang haus. Dari Camp Lekean menuju lapangan kota, kalau masih gelap, saya nggak akan ngomong estimasi waktu, tapi teknisnya kalau masih gelap, jangan istirahat di area lapangan kota. Lanjutkan perjalanan selelah apapun kalian kalau masih gelap. Kenapa? Karena di sini area predator lalu lintas. Dia siap-siap mau berangkat kerja di area ini. Nyegat. Transjatim ini. Nah. Lanjutkan perjalanan sampai menuju hampir pertigaan. Ada pohon besar, boleh istirahat. Pohon besarnya melintang, jalurnya sana. Boleh istirahat 2 atau 3 menit. Dan jangan saling terpisah. Jangan jauh-jauhan. Kalau jauh-jauhan sama mantan nggak apa-apa. Tapi kalau pendakian jangan ya. Nggak boleh ya, Dek ya. Kalau udah ketemu pertigaan, Anda masuki area aman. Istirahat di sini lama nggak apa-apa. Setelah pertigaan tidak akan ada lagi jalur landai seperti menuju lapangan kota. Jadi jaga stamina. Kenapa harus makan dulu sama minum dulu, dan bawa logistiknya sendiri-sendiri. Di sini teman-teman pasti akan, oh ya, briefingnya Mas Kijang itu memang betul. Nah di sini nyampe di area mendekati puncak ada pembatas besi dan tampar warna biru. Jangan dipegang. Kalau dipegang pasti Anda terlalu ke kiri, karena di area ini udah berbatasan langsung dengan jurang. Jangan main-main, wes biasa aja dari pendaki, nggak usah terlalu aneh-aneh. Wes aku Pak pinggir-pinggir nggak apa-apa ya. Yo, jangan lah. Nanti bisa jadi endorse nanti kalau ini jaketnya ya. Nah di sini ada 2 pembatas, jangan terlalu main-main. Ambil sebelah kiri. Kemudian setelah waktu gede di sini itu ada memang kalau summit kelihatan, wah pemandangan menuju kelihatan lapangan lembah Kitangnya. Jangan terlalu ke pinggir sekali lagi, nanti berbahaya. Memasuki area puncak, jangan terlalu cepat jalannya, karena nanti ketemu lagi dengan turunan gini. Itu yang bikin down biasanya, kakinya gemeter. Kalau di puncak cuaca cerah, jangan terlalu apa istilahnya, jangan terlalu lama. Explore aja nggak apa-apa jalan-jalan, karena kalau anginnya kencang bisa dinginkan. Kemudian 1, jangan foto telanjang. Kalau cewek nggak apa-apa, sharing aja. Kan nggak mungkin toh. Nah kalau cowok itu memungkinkan, karena kemarin di tahun kemarin ada foto telanjang dada sama celana boxer. Orang merangsang tahu, tapi yang bilani kok foto di puncak viral bisa. Akhirnya kan blacklist. Ada blacklistnya. Nah, saat turun di sini, estimasi naik. Taruh nggak apa, atau bongkar dulu, nanti ikuti briefing selanjutnya ya, karena udah mau habis. Oke. Estimasi turun, waktu normal turun ya, saya belum ngomong naiknya. Turun 2 jam waktu normal. Kalau temannya udah datang di Camp Lekean dan temannya nggak datang 2-3 jam belum datang, jangan diam menunggu. Kalau cuaca masih cerah, kalau ada HP di WA, kalau centang 1 datangi, jemput. Biasanya tertidur di lapangan kota. Lapangan kota itu bikin nyaman. Mantan gak nyaman sama lapangan kota. Asli wes, temen dicoba aja nanti. Anginnya sangat sangat nyaman di sini. Nah, sampai di sini baru kalau lengkap Anda bisa tenang. Estimasi berangkat dari Camp Lekean menuju puncak berapa jam, Mas? Waktu normalnya 4 jam. Kemarin saya lihat di medsos, di TikTok itu
Yang bilang Samit Arjuna dari Lengkean menuju puncak 4 jam jaluk di jejak dasing. Oh no, aku guyu sih, bukan marah enggak. Berarti beliaunya